Halo anak-anak, salam DJTM. Bagaimana kabarmu? Bapak berharap bahwa kalian semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini Bapak bersama Pak Tommy. Halo anak-anak. Kalian tentu tahu di mana lokasi sekarang Pak Yosi dengan Pak Tommy. Pak Yosi dan Pak Tommy saat ini berada di mana Pak Tommy? Di Jembatan Samota. Nah, sekarang kita berada di Jembatan Samota. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita sudah masuk pada tema yang ke-8, yaitu tentang bumiku dan subtema yang pertamanya. Maka sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa mohon rahmat dan berkat Tuhan agar pembelajaran kita ini sungguh memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk memulai pembelajaran kita ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Pernah tidak kalian membaca sebuah berita atau artikel, tetapi yang kalian baca hanya judulnya saja? Tidak salah sih. Tetapi ketika membaca sebuah berita, tidak hanya sebatas membaca judulnya saja ya. Tetapi ketika kita membaca hanya judulnya saja, biasanya kita sudah bisa mengetahui, sudah bisa memperkirakan apa sih informasi yang terdapat di dalam teks bacaan atau berita tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memperkirakan informasi dari judul teks bacaan. Karena dari judul teks bacaan itu sudah bisa kita memperkirakan apa saja isinya. Misalnya keindahan panorama Tanah Samawa. Dari judulnya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa isinya pasti akan bercerita tentang bagaimana keindahan tempat-tempat wisata yang ada di Sumbawa. Nah, sekarang apa itu judul? Judul adalah kepala teks yang dapat menyiratkan secara pendek isi teks. Dari judul kita sudah bisa memperkirakan, karena judul itu adalah kandungan tersirat dari isi dari teks. Lalu dari isi teks itu, dari judulnya itu, kita sudah bisa memperkirakan apa isinya. Bagaimana caranya? Kita mencari kata kunci dari judul itu. Seperti tadi, keindahan panorama Tanah Samawa. Kata kuncinya adalah keindahan, panorama, dan Tanah Samawa. 3 kata kunci itu sudah bisa menceritakan, sudah bisa menggambarkan isi teks bacaannya. Pasti bercerita tentang keindahan panorama-panorama yang ada di Pulau Sumbawa. Ya, jadi yang pertama dari judul kita perlu menentukan kata kuncinya dulu. Nah, informasi dari teks judulnya itu ya bisa kita ketahui dengan sekali lagi kita cari tahu dari judulnya. Nah, kita cari kata kuncinya. Kata kunci yang mewakili informasi-informasi yang terdapat di dalam teks. Namun tidak disarankan hanya membaca judul saja ya. Karena sekali lagi judul hanya kandungan tersirat dari isi teks. Karena bisa saja perkiraan kita itu keliru. Maka kita
untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai isi cerita itu, maka perlu kita membaca secara keseluruhan isi teks itu, bukan hanya judulnya saja. Ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya adalah: satu, perhatikan judul teks dengan cermat. Baca dan perhatikan judul teks bacaan dengan cermat. Tentukan kata kunci pada judul tersebut seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian pahami makna setiap kata kunci. Ya. Kemudian perkirakan informasi yang akan disajikan. Keindahan di Filipina. Berarti kata kunci adalah satu, keindahan, dua, Filipina. Berarti kita cari makna kata keindahan. Keindahan misalnya asri, elok, sedap dipandang. Sedangkan Filipina adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara tentunya. Nah, jadi judulnya itu, maka kita bisa, yang keempat, kita bisa memperkirakan informasi. Maka isinya itu akan menceritakan tentang salah satu atau semua hal yang enak dan sedap dipandang, yang asri, tempat wisata yang ada di Filipina. Jadi itu perkiraan informasi dari kata kunci yang sudah kita buat. Nah, setelah kita temukan kata kunci, kita perkirakan isi teksnya, ya, dari judul. Tapi ingat sekali lagi, memang judul bisa kita memperkirakan isi teks, tetapi perlu kita harus membaca secara keseluruhan isi teks itu. Ya, harus kita baca. Nah, setelah kita baca, kita bisa membandingkan perkiraan yang kita sudah buat dengan isi yang sebenarnya dalam teks tersebut atau bacaan tersebut. Kita bisa membandingkan apakah memang benar judul itu sudah bisa menggambarkan, atau judul itu memang belum bisa menggambarkan secara keseluruhan isi teks tersebut. Nah, bisa kita pakai dengan membuat tabel. Nah, sekarang coba lihat judul berikut. Wisata pantai Kuta, wisata pantai Kuta di Bali. Yang pertama, silakan anak-anak buat dulu apa kata kunci dari judul teks berikut ini. Wisata pantai Kuta di Bali. Setelah itu, silakan mencari makna atau makna dari kata kunci tersebut. Setelah tahu maknanya, lalu buatlah perkiraan apa saja yang muncul, yang ada dalam bacaannya nanti. Video ini bisa di-pause dulu untuk kalian mencoba berlatih. Jika kalian sudah membuatnya, kata kunci yang pertama adalah wisata, yang kedua adalah pantai Kuta, dan yang ketiga adalah Bali. Jika kalian sudah membuat 3 kata kunci itu, maka kalian sudah mulai memahami materi yang sedang kita pelajari pada saat ini. Lalu kita mulai mencari makna dari kata kunci tersebut. Wisata. Kalau kalian sudah menemukan kata kunci wisata, ya, tempat untuk dituju, tempat indah yang bisa untuk dituju, untuk berekreasi, untuk bersantai. Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkenal yang ada di Bali. Dan Bali adalah salah satu lokasi provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dari situ kita sudah bisa mengetahui, memperkirakan isi dari teks itu. Kalian sudah mencoba memperkirakan isinya? Jika kalian mencoba memperkirakan isinya, misalnya di mana letak pantai Kuta di Bali itu? Ya, di mana? Lalu apa yang mungkin bisa terjadi, apa yang bisa kita lakukan di pantai Kuta itu sebagai tempat wisata? Kenapa pantai Kuta itu menjadi tempat wisata? Dan sebagainya. Sudah dibuat? Kalau sudah, kalian memperkirakan apa saja isi dari teks nantinya tentang wisata pantai Kuta di Bali ini, coba kita bandingkan perkiraan yang kalian buat dengan isi teksnya. Coba kita baca bersama-sama teksnya.
Wisata Pantai Kuta di Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai, menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para peselancar. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai. Nah, apakah perkiraanmu sama dengan isi teksnya? Lokasi atau tempat Pantai Kuta ada dalam teksnya itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan di Pantai Kuta juga ada. Berselancar, berjemur, dan sebagainya. Lalu kenapa Pantai Kuta itu menjadi tempat wisata? Karena tempat ini adalah tempat favorit. Sudah terjawab di situ. Maka informasi yang kita peroleh, perkiraan informasi yang kita peroleh ternyata ada di dalam teks ini. Baik, kita akan coba berlatih terus untuk bagaimana memperkirakan isi teks bacaan berdasarkan judul teks tersebut. Nah, untuk melakukan kegiatan wisata di Pantai Kuta, itu salah satunya adalah manfaat yang bisa kita lakukan adalah dalam teks tersebut itu bisa menikmati indahnya pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Kalian tahu tidak, kenapa di bumi kita ini sering terjadinya siang dan malam itu berganti terus-menerus? Karena penyebabnya adalah bumi kita itu melakukan suatu gerakan. Gerakannya adalah namanya rotasi. Nah, apa itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Seperti yang kalian lihat pada gambar. Gerakan bumi ini berotasi, berputar pada porosnya. Pak, kenapa kami tidak merasakan perputaran bumi? Nah, pertanyaannya luar biasa. Kita tidak merasakan saat ini bumi kita sedang berputar pada porosnya, seperti pada gambar. Penyebabnya adalah karena lamanya bumi berotasi, untuk satu kali dia berputar kembali ke tempat semula butuh waktu 24 jam atau 1 hari. Sehingga kenapa lamanya 1 hari itu adalah 24 jam? Diambil dari lamanya bumi 1 kali bumi berotasi. Jadi 1 hari kita adalah 24 jam. Ya. Nah, bumi berotasi itu dari arah barat ke arah timur. Sehingga kita bisa melihat matahari terbit di timur dan tenggelamnya di barat. Karena arah rotasi bumi itu adalah dari barat ke timur. Nah, apa saja akibat dari rotasi bumi? Apa saja akibat dari rotasi bumi? Yuk kita belajar. Akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Coba kita lihat. Ketika bumi menghadap matahari, bagian yang terkena cahaya matahari itu akan mengalami siang atau terang. Sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami gelap atau malam. Karena bumi berotasi, maka bagian yang di belakang yang gelap itu dia berpindah karena bumi berputar, berotasi, maka yang di gelap itu akan berpindah ke bagian yang terang. Lalu dia akan mengalami terang atau siang. Nah, yang siang akan bergerak berputar ke belakang, maka dia akan mengalami malam. Peristiwa ini terus terjadi sehingga kita mengalami siang dan malam bergantian terus-menerus. Akibat dari rotasi bumi. Lalu masih ada akibat yang lain. Yuk kita lihat. Akibat yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari itu adalah tampak seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal kalau kita lihat, matahari tidak bergerak. Matahari hanya diam di tempat. Kita di bumi inilah yang sedang bergerak.
Ketika anak-anak sedang di dalam kendaraan, di dalam mobil, lalu mobilnya melaju kencang, ketika kita lihat tanaman, pohon-pohon yang ada di luar tampak bergerak ke belakang. Padahal sebenarnya kitalah yang sedang di dalam mobilnya yang bergerak. Peristiwa itu mirip seperti ini. Karena kita di bumi yang sedang bergerak, kita seperti di mobil sedang bergerak, lalu melihat seolah-olah yang ada di luar kita itu juga sedang, mereka lah yang bergerak. Nah, jadi gerak semu harian matahari itu adalah gerak seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Penyebabnya bukan bumi, sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tetapi bumilah yang bergerak. Jadi sekali lagi, matahari tidak bergerak berpindah tempat. Matahari diam dan bumilah yang bergerak. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan, ketika kita sedang mengendarai di dalam mobil yang sedang melaju, kita melihat pohon di luar bergerak. Nah, sama kita di bumi melihat matahari sedang bergerak, padahal sebenarnya kitalah yang sedang bergerak. Nah, kenapa kita melihat matahari terbit di barat dan tenggelam di sebelah timur? Karena arah perputaran atau arah rotasi bumi kita itu adalah dari barat ke timur. Karena dari barat ke timur, maka kita melihat di timur matahari mulai terbit. Karena dari barat bumi berputar ke arah timur, makin ke timur mulai dia melihat sedikit matahari, lama-kelamaan mataharinya dilihat utuh atau penuh karena perputarannya atau rotasinya. Nah, apa akibatnya yang lain? Akibatnya yang lain adalah terjadinya pembagian waktu. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, kita coba berhitung. Satu kali bumi berotasi itu membutuhkan waktu 24 jam. Dan satu kali bumi berputar membentuk sudut 360 derajat atau satu lingkaran untuk satu kali rotasi. Jika kita bagi 360 dibagi dengan 24, maka kita dapat 15. Berarti dalam 1 jam bumi berputar sebanyak 15 derajat. 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Nah, letak astronomis Indonesia terletak dari 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka jaraknya itu kalau kita kurangi adalah 64. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 64 derajat kita bagi dengan 15, maka kita dapat 3, kurang lebih 3. Sehingga Indonesia terbentang selama 64 derajat, sedangkan setiap 15 derajat itu beda waktunya. Maka Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Perbedaan waktu ini terjadi karena adanya pembagian wilayah waktu itu. Karena rentang wilayah Indonesia itu adalah 64 derajat, dari 94 sampai 141. Nah, rentang ini kalau kita bagi dengan 15 akan dibagi jadi 4. Jadi dibagi jadi 3 bagian. Ya, maka selisihnya adalah 1 jam, 1 jam, 1 jam. Selisihnya 1 jam, 1 jam. Indonesia. Nah, kalian tahu Sumbawa kita ini berada di zona waktu Indonesia yang mana? Benar. Sumbawa terletak dalam zona waktu Indonesia Tengah. Dalam gambar, kalian coba menyebutkan dan silakan mencari apa saja wilayah-wilayah Indonesia yang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dan yang terakhir adalah rotasi bumi ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan arah angin. Maka coba kita simpulkan sekali lagi. Akibat rotasi bumi yang pertama apa? Terjadinya siang dan malam. Kenapa bisa terjadinya siang dan malam? Karena bumi berotasi arah matahari. Yang terkena matahari akan mengalami terang, dan yang membelakangi matahari akan mengalami gelap. Lalu yang berikut adalah perbedaan waktu di bumi. Dan yang berikut gerak semu harian matahari. Tampak seolah-olah matahari bergerak. Jadi sekarang ingat,
matahari tidak bergerak berpindah tempat. Kitalah yang bergerak. Ya, bumilah yang bergerak, lalu tampak seolah-olah matahari bergerak dari timur dan tenggelam di barat. Dan yang terakhir adalah perubahan arah angin. Nah, sekali lagi kita akan coba membahas bagaimana tentang pembagian waktu. Di bumi ada yang namanya garis astronomis. Garis astronomis ada dua jenis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Apa itu garis bujur? Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Sedangkan yang kedua adalah garis bujur, garis yang membagi bumi dari utara ke selatan, dari utara ke selatan. Jadi garis dari utara ke selatan, garis lintang dari kiri ke kanan, membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan, sedangkan garis bujur barat dan timur. Nah, apa gunanya garis-garis ini? Garis lintang itu adalah garis khayal yang dipakai untuk membagi bumi berdasarkan musimnya. Indonesia terletak dalam garis lintang 0 derajat atau yang dikenal dengan sebutan garis khatulistiwa. Wilayah Indonesia berada persis di sekitar garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Lalu garis bujur dipakai itu untuk membagi bumi berdasarkan zona waktunya. Ada 24 zona waktu untuk garis bujur di bumi. Nah, garis bujur yang pertama atau garis bujur 0 derajat itu ada di kota Greenwich, Inggris. Garis Greenwich adalah garis 0 derajat atau garis merit. Garis 0 derajat dimulai dari situ. Setelah itu bertambah 1 jam, bertambah 1 jam, bertambah 1 jam, dan seterusnya. Indonesia berdasarkan garis bujur dibagi menjadi 3 wilayah. Indonesia terkena pada 3 garis bujur sehingga membagi Indonesia menjadi 3 zona waktu. Nah, perhitungannya sudah tadi kita lakukan bahwa 1 kali berputar bumi membutuhkan waktu 360 derajat. Nah, dalam 1 jam 360 dibagi 24 maka didapat 15 derajat. Artinya dalam 1 jam bumi bergerak sejauh 15 derajat. Ya. Nah, sekarang kita coba. Jika di Jakarta pukul 8, maka jam pukul berapakah di Semarang, di Sumbawa, dan di Maluku? Coba anak-anak jawab. Video ini bisa di-pause dulu sementara sambil mencari jawabannya. Jika jawabanmu di Semarang adalah sama dengan di Jakarta pukul 8, maka jawabanmu tepat. Jika di Sumbawa kalian menjawab pukul 9, maka jawabanmu juga tepat. Dan jika di Maluku kalian menjawab pukul 10, jawabanmu juga tepat. Jika sudah bisa, sekarang kalian sudah mulai memahami bahwa pembagian waktu di Indonesia itu terdiri atas 3 bagian. Nah, kenapa bisa terjadi pembagian waktu itu? Salah satunya penyebabnya adalah karena rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Adalah perputaran bumi pada polosnya. Apa saja akibat dari rotasi bumi juga sudah kita pelajari. Nah, apakah gerakan bumi itu hanya rotasi saja? Tentunya tidak dong. Bumi melakukan satu gerakan lagi. Gerakan apakah itu? Gerakan ini dikenal dengan sebutan dengan revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi atau perputaran bumi mengelilingi matahari ini itu membutuhkan waktu. Waktunya adalah 1 tahun atau tepatnya adalah 365 1/4 hari. Karena ada 1/4 maka 1/4-nya dibulatkanlah, hanya dipakai 365 hari. Jadi
Dalam satu tahun kita, satu tahun kalender kita, itu lamanya adalah 365 hari. Nah, apakah ada pengaruhnya bagi bumi revolusi ini? Sama seperti rotasi, revolusi ini punya dampak lagi bagi bumi. Yuk kita lihat apa saja akibatnya revolusi bumi ini bagi bumi sendiri ya. Yang pertama, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Apalagi gerak semu tahunan matahari ini ya. Gerak semu tahunan matahari ini tidak sama dengan gerak semu harian matahari. Gerak semu tahunan matahari ini adalah gerakan seolah-olah matahari bergerak, tetapi dalam tahunan. Yuk kita lihat. Nah, karena posisi bumi sedikit miring, jadi bulat tetapi tidak tegak, posisi bumi sedikit miring, maka berdampak bahwa bagian bumi yang terkena matahari itu tidak persis sama. Matahari mengenai persis tepat di daerah khatulistiwa, termasuk bumi, termasuk Sumbawa, termasuk Indonesia. Karena kita sepanjang tahun terkena cahaya matahari, cuma sedikit bergeser karena posisi bumi sedikit miring, maka gerakan matahari mengenai bumi itu terjadi seperti pada gambar. Kalau kita lihat pada gambar, arah matahari di daerah khatulistiwa pada tanggal 21 Maret itu persis mengenai matahari. Sehingga Indonesia mengalami hanya dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan seperti saat ini. Ketika matahari sedikit naik di atas garis khatulistiwa, seperti misalnya sekitar tanggal 21 Juni, maka negara-negara yang di sekitar daerah khatulistiwa itu mengalami musim hujan. Ketika matahari persis tepat di daerah khatulistiwa, misalnya tanggal 21 Maret, 23 September, 21 Maret, maka negara-negara itu termasuk Indonesia yang ada di situ akan mengalami musim panas karena terkena langsung matahari. Tetapi ketika matahari berada di atas atau di bawah khatulistiwa, maka negara-negara termasuk Indonesia, negara-negara yang ada di khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat itu akan mengalami musim hujan seperti tanggal 21 Juni, 22 Desember dan seterusnya. Jadi rentang dari tanggal 23 September sampai 22 Desember itu mengalami musim hujan. Dari 21 Desember sampai 21 Maret juga mengalami musim hujan. Untuk negara-negara yang ada di sekitar daerah khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Itulah penyebabnya mengapa Indonesia hanya mengalami dua musim, karena kita terkena sinar matahari terus. Sedangkan negara-negara yang di atasnya atau di bawahnya belum tentu akan mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Maka hal ini perlu kita syukuri loh ya. Lalu apa saja akibat dari revolusi bumi selain gerak semu tahunan matahari? Akibatnya yang kedua itu adalah adanya penanggalan kalender Masehi. Tahu kalender Masehi atau kalender Samsia? Kalau bingung, kalender Masehi itulah kalender yang sudah biasa kita pakai di rumah-rumah. Yang ada Januari, Februari sampai Desember, itulah yang dikenal dengan sebutan kalender Masehi atau kalender Samsia. Kalender Masehi atau kalender Samsia dihitung berdasarkan lamanya bumi berevolusi atau 365 hari. Jadi jumlah hari dalam kalender Masehi dihitung berdasarkan kala revolusi bumi atau lamanya bumi berevolusi. Sehingga 1 tahun kalender Masehi sama dengan 1 kali bumi berevolusi. Jadi 1 kali bumi berputar mengelilingi matahari, dari posisi semula dia berputar mengelilingi matahari butuh waktu 1 tahun atau 365 hari. Jadi ketika kita merayakan tahun baru, itu yang kita rayakan adalah bumi sudah 1 kali berputar mengelilingi matahari. Kalian sudah tentu bertanya, kalau begitu sudah berapa kali bumi berputar mengelilingi matahari? Silakan dihitung sendiri. Sudah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali bumi sudah berputar mengelilingi matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari
dengan lintasan yang tertentu, lintasannya yang disebut dengan orbit. Jadi bumi tidak keluar dari orbitnya. Dia akan berputar mengelilingi matahari dengan rute yang sama. Jadi dia tidak akan keluar dari rutenya. Rute atau lintasannya itu disebut dengan orbit. Nah, yang ketiga adalah terjadinya perubahan lamanya siang dan malam. Tidak berlaku untuk negara-negara atau wilayah yang berada di sekitar daerah Khatulistiwa. Ini terjadi di negara-negara yang tidak atau jauh dari daerah Khatulistiwa. Jadi ada yang dia mengalami siang, kalau kita siang dari pagi selama kurang lebih 12 jam atau lebih, mereka punya waktu malam atau waktu siang lebih dari itu. Bisa saja 20 jam waktu malamnya. Jadi terangnya hanya dapat 4 jam. Di beberapa negara seperti itu. Karena sudut kemiringan bumi berputar seperti ini, sedangkan matahari diam di tempat. Ya, ketika dia bergerak, nah bagian ini terkena matahari. Begitu seterusnya. Lalu terjadinya perbedaan 4 musim. Nah, seperti ini. Karena ini tidak berlaku untuk negara-negara yang berada di sekitar daerah Khatulistiwa ya. Khususnya ini berlaku di bumi sebagian utara dan bumi bagian selatan. Akan dikenal dengan 4 musim. Mereka mengalami 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Tapi Indonesia tidak. Karena kita berada di daerah Khatulistiwa yang terkena sinar matahari terus. Sedangkan negara-negara yang jauh dari Khatulistiwa, mereka belum tentu mengalami atau mendapatkan cahaya matahari. Bisa saja mereka tidak mendapatkan cahaya matahari, maka suhunya akan jadi sangat dingin sekali. Ya, tidak terkena langsung cahaya matahari. Kalau kita di Indonesia terkena cahaya matahari secara langsung. Sehingga kita mengalami 2 musim. Tetapi negara-negara yang jauh dari Khatulistiwa, baik yang di utara maupun yang di selatan, itu akan mengalami 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Kemudian akibatnya lagi adalah kita bisa melihat beberapa rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Kita mulai rasi-rasi bintang Scorpio, Virgo, lalu mulai muncul zodiak-zodiak seperti itu. Itu berawal dari kita bisa melihat beberapa rasi bintang karena adanya revolusi. Ya, karena adanya revolusi bumi berputar mengelilingi matahari, kita bisa melihat bagian angkasa yang sebelah lainnya, sehingga kita bisa melihat rasi bintang yang lainnya. Rasi bintang ini banyak bisa dimanfaatkan oleh petani nelayan pada zaman dahulu. Petani dan nelayan pada zaman dahulu, misalnya petani dengan melihat rasi bintang, mereka bisa mengetahui, oh akan ada musim hujan, mulai masanya untuk bercocok tanam, masanya untuk pergi berburu ikan, dan seterusnya. Dengan melihat rasi bintang pada zaman dahulu. Nah, itu adalah gerakan bumi, ada 2, yaitu gerakan rotasi dan gerakan revolusi. Terjadinya perbedaan waktu antara belahan bumi dimanapun dibagi menjadi 24 wilayah. Nah, kita akan belajar adalah salah satu wilayah di kawasan Asia Tenggara, yaitu Thailand. Kalau kita lihat benderanya, Thailand ini mempunyai banyak julukan, mulai dari negara gajah putih, lumbung padi Asia, dan seterusnya. Kita juga tahu bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah. Indonesia mengalami penjajahan dari beberapa negara, Spanyol, Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Ada yang sampai 350 tahun, ada yang sampai bertahun-tahun saja. Nah, kali ini kita akan belajar tentang negara Thailand, salah satu negara besar juga di kawasan Asia Tenggara. Nah, Thailand ini punya luas yang cukup besar sekali wilayahnya, tetapi tidak seluas Indonesia tentunya ya. Nah, coba kita lihat batas-batas wilayah Thailand. Kita mulai dari yang sebelah utara. Sebelah utara, Thailand itu berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar. Sebelah utara dia berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar. Anak-anak, coba lihat di
peta atau atlas yang kalian miliki. Sebelah utara Thailand itu ada Laos dan Myanmar. Sebelah selatannya ada Malaysia. Kemudian sebelah baratnya ada Myanmar dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur ada Laos dan Kamboja lagi. Jadi Laos dan Kamboja itu berbatasan dengan Thailand di sebelah utara dan sebelah timur. Myanmar ada di sebelah barat, Malaysia ada di sebelah selatan, di sebelah bagian bawahnya. Jadi Thailand di sebelah selatan atau di bagian bawahnya ada Malaysia. Setelah kita tahu letak atau posisinya, letak geografisnya Thailand, yuk kita belajar lebih lanjut tentang Thailand. Nah, Thailand itu punya sungai yang terkenal, yaitu Sungai Chao Phraya. Kalian lihat gambarnya. Pada malam hari sungguh menarik sekali sungai ini. Sungai ini menjadi salah satu tempat wisata di Thailand. Ya, dia mengalir dari bagian utara sampai bagian selatan. Salah satu sungai terbesar juga di Thailand dan cukup terkenal. Ini adalah contoh penampakan Sungai Chao Phraya pada malam hari. Nah, sungai ini dimanfaatkan untuk sarana transportasi oleh warga sekitarnya tentunya. Kalau dilihat dari kondisi ini tentu akan dijadikan tempat wisata dan sarana transportasi yang cukup di situ. Nah, hasil pertanian terbesar di Thailand itu tentunya padi, sehingga Thailand terkenal dengan sebutan atau julukan lumbung padi Asia Tenggara. Kemudian Thailand juga selain mendapat juga lumbung padi, Thailand juga mendapat julukan sebagai negeri gajah putih. Nah, salah satu Thailand adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN adalah salah satunya tujuan yang pertama adalah untuk memajukan perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita tahu bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara hampir seluruhnya pernah dijajah. Maka mulai untuk membangun lagi negaranya, perekonomian negaranya, maka akan lebih mudah untuk saling bekerja sama membantu. Maka negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu membentuk sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Organisasi ASEAN ini berusaha memajukan perekonomian di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Maka untuk mewujudkan tujuan itu mereka mulai menjalin kerjasama pertama di bidang ekonomi. Apa saja contoh kerjasamanya di bidang ekonomi? Yang pertama adalah penetapan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, barang-barang yang masuk misalnya di Indonesia dari negara Thailand, padi yang diimpor, yang diekspor dari Thailand ke Indonesia atau yang diimpor Indonesia dari Thailand itu mendapatkan tarif khusus untuk memajukan perekonomian baik di Indonesia maupun di Thailand. Begitu juga barang-barang yang lainnya. Jadi memberikan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, perikanan di kawasan Asia Tenggara. Sekarang negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai mengembangkan, memaksimalkan potensi wisatanya di negaranya masing-masing. Tempat-tempat wisata mulai diperbaiki, dikembangkan lebih baik agar bisa menjadi tujuan wisata, sehingga banyak wisatawan asing bisa datang untuk berkunjung ke tempat wisata-wisata tersebut. Walaupun tapi saat ini dengan kondisi seperti ini bisa jadi tempat wisata tersebut mulai sepi, tetapi pengembangan infrastruktur tempat-tempat wisata itu terus dikembangkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya tempat-tempat wisata, ASEAN juga bekerja sama untuk mengembangkan perkebunan, perikanan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang memiliki wilayah perairan untuk daerah perikanan. Yang ketiga adalah mendirikan proyek industri bersama. Banyak proyek industri bersama, ada juga salah satunya di Indonesia. Pabrik pupuk urea juga ada. Kemudian mendorong investor untuk menanamkan modalnya di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi.
Lalu bagaimana kerjasama ASEAN di bidang politik? Karena ASEAN tidak hanya bekerja sama di bidang ekonomi saja, tetapi di bidang politik. Yang pertama adalah penandatanganan kerjasama zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas yang dikenal dengan SOFAN. ASEAN ingin mewujudkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ingin mewujudkan bahwa ASEAN adalah negara yang SOFAN atau zona of peace, freedom, and neutrality. Artinya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah negara-negara yang mempunyai kawasan yang bebas, kemudian damai, bebas, dan netral atau tidak memihak siapapun. Nah, penandatanganan ini terjadi pada tanggal 27 November di Malaysia. Kerjasama di bidang politik juga itu adalah penandatanganan deklarasi kesepakatan ASEAN atau Declaration of ASEAN Concords. Itu terjadi di Indonesia, yaitu di Bali pada tahun 1976. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN atau ASEAN Political Security. Penandatanganan ini, pembentukan kerjasama ini terjadi di Thailand pada tahun 2009 yang lalu. Ini adalah contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak berharap bahwa sungguh apa yang sudah kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sebagai tugasmu, Bapak berharap kalian mulai membaca materi di buku penamu, di buku paketmu tentang bumiku, dan mencoba mengerjakan semua beberapa soal atau latihan-latihan yang ada di bukumu untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan kita. Sekali lagi, sebelum video pembelajaran ini Bapak akhiri, Bapak mengajak kita semua untuk menjaga kondisi kesehatan kita dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Ya, mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Lalu Bapak juga berharap walaupun kondisi kita tetap di rumah, maka nilai-nilai yang ada dalam diri kita tetap harus dikembangkan. Bakat-bakat, potensi-potensi yang ada dalam diri kita tetap harus dikembangkan walaupun kita tetap berada di rumah. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak berharap kalian kita semua tetap sehat dan